Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Di antara tanda kurangnya iman dan tauhid adalah jika seseorang menganggap bahwa nikmat dan rezeki yang diperoleh karena hasil kerja kerasnya, atau Allah memang pantas memberi padanya. Seharusnya sebagai seorang mukmin wajib mengakui nikmat Allah secara lahir dan batin, kemudian memuji Allah atas nikmat tersebut. Nikmat tersebut seharusnya disandarkan pada Allah, juga nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan dan ibadah kepadanya. Ada sebuah kisah dalam hadis tentang 3 orang dari Bani Israel yang semuanya diberi ujian harta oleh Allah, kemudian dari ketiga orang tersebut ada yang tidak mau bersyukur dan ada pula yang bersyukur. Bagaimana kisahnya? Kisah ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu, yang pertama penderita penyakit kulit, yang kedua punya penyakit kebotakan, sebagian rambut kepalanya botak, dan yang terakhir orang buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin memuji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit kulit dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku.' Maka diusaplah orang tersebut, dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia rupa yang bagus, kulit yang indah. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi?' Ia menjawab, 'Unta atau sapi.' Maka diberilah ia seekor unta yang sedang bunting, dan ia pun didoakan, 'Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang punya penyakit kebotakan, dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Rambut yang indah, dan apa yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku.' Maka diusaplah kepalanya, dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat tadi bertanya lagi kepadanya, 'Harta apakah yang kamu senangi?' Ia menjawab, 'Sapi atau unta.' Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang bunting dan didoakan, 'Semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta, dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang.' Maka diusaplah wajahnya, dan seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Harta apakah yang paling kamu senangi?' Ia menjawab, 'Kambing.' Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga yang pertama memiliki 1 lembah unta, yang kedua memiliki 1 lembah sapi, dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata selanjutnya, kemudian, datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit, dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit kulit dan berkata kepadanya, 'Aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda 1 ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku.' Namun dijawab, 'Hak-hak tanggunganku masih banyak.' Malaikat tadi berkata kepadanya, 'Sepertinya aku pernah mengenal Anda, bukankah Anda ini dulu orang yang menderita penyakit kulit, yang orang-orang pun jijik melihat Anda, lagi pula Anda miskin, kemudian Allah memberikan kepada Anda harta kekayaan?' Dia malah menjawab, 'Harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat.' Maka malaikat tadi berkata kepadanya, 'Jika Anda berkata dusta niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kebotakan, dengan menyerupai dirinya di saat masih berpenyakit itu, dan berkata kepadanya sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit kulit, serta ditolaknya sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata, 'Jika Anda berkata dusta niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti keadaan semula.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta, dengan menyerupai keadaannya dulu di saat ia masih buta, dan berkata kepadanya, 'Aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku.' Maka orang itu menjawab, 'Sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai, dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai.' Demi Allah,
Sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda, dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari nomor 3464 dan Muslim nomor 2964. Demikianlah kisah menakjubkan yang dapat kita petik hikmah pelajarannya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan selalu diberikan keberkahan atau rezeki yang dianugerahkan Allah untuk kita. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.